Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi domain, kodomain, dan range. Apa sih itu domains? Apa itu kodomain? Dan apa itu range? Di sini saya memisalkan ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, sini saya misalkan ada suatu relasi dari A ke B. Relasinya dari A ke B. Lalu, siapa yang disebut dengan domain? Domain atau kata lainnya adalah daerah asal. Nah, daerah asal di sini biasanya disingkat dengan D atau DF. Nah, daerah asalnya itu adalah himpunan A, di mana yang anggota himpunan A itu beranggotakan A, B, C, dan D. Lalu, yang dimaksud kodomain itu yang mana? Kodomain atau daerah kawan itu adalah yang himpunan B yang beranggotakan P, Q, R, S, dan T. Nah, jelas ya, mana yang dia daerah asal, mana yang daerah B. B atau daerah kawan, kodomain. Daerah asal itu adalah himpunan awalnya, dia dari mana, lalu daerah kawan, yaitu himpunan yang mau dipasangkan. Lalu range, yang dimaksud range itu yang mana? Range atau bisa juga disingkat dengan RF, range. Range ini adalah daerah hasil. Daerah hasil. Jadi kita lihat dari himpunan B. Kita lihat di himpunan B sini. Anggota B mana saja yang punya pasangan di A. Anggota B yang punya pasangan di A. Itu adalah range atau daerah hasil. Di sini anggota P itu tidak punya pasangan di A. Jadi dia bukan range-nya. Lalu Q itu ada range atau daerah hasilnya karena dia punya pasangan di A, yaitu A dan B. Lalu R punya pasangan di A, yaitu dengan D. Lalu anggota S, dia punya pasangan di A, yaitu C. Yang terakhir T tidak punya pasangan di A, jadi dia bukan daerah hasilnya. Jadi daerah hasilnya itu adalah Q, R, dan S. Itu adalah daerah hasil. Mudah kan? Bagaimana kita menentukan mana yang domain, mana yang kodomain, dan range. Supaya lebih jelas, coba kita lihat contoh soalnya. Oke, misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B beranggotakan 1, 4, 9, 12, dan 16. Nah, di sini kita diminta menentukan domain, kodomain, dan range-nya dari diagram ini. Oke, kita lihat domain. Domain itu adalah himpunan yang pertama ini yang mau kita pasangkan. Jadi, anggota domainnya atau daerah asalnya yaitu anggota himpunan A itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu kodomainnya atau daerah kawan, himpunan kawan, yaitu himpunan B. Anggota himpunan B yaitu ada 1, 4, 9, 12, dan 16. Jadi domainnya itu adalah himpunan A, lalu kodomainnya itu adalah anggota himpunan B. Lalu daerah hasilnya yang mana? Daerah hasil atau range-nya adalah anggota B yang punya pasangan di A,
Yang punya pasangan di A siapa saja? Yaitu 1, 4, 9, dan 16. Jadi range-nya sini adalah 1, 4, 9, dan 16. Mudah kan? Contoh selanjutnya. Oke. Kalau tadi diketahui ada himpunan. Sekarang kalau diketahui suatu fungsi. Misalkan contoh yang kedua ini. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x per x min 3. Tentukanlah domain dan range dari f(x). Oke. Kita lihat fungsinya di sini. Fungsinya itu kan fungsi rasional ya, atau fungsi pecahan. Ingat, syarat supaya fungsi pecahan itu terdefinisi, bahwa penyebut dari fungsi rasional atau fungsi pecahannya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia bernilai 0, maka fungsinya tidak akan terdefinisi. Nah, bagaimana kita menentukan domainnya? Domainnya di sini. Bentar. Domainnya di sini atau df-nya itu sama dengan x, di mana x-nya itu tidak sama dengan 3. Dengan x-nya juga anggota himpunan R atau himpunan bilangan real. Di sini x-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Karena kalau x-nya sama dengan 3, maka fungsinya ini akan menjadi 0. Dia fungsinya tidak terdefinisi. Jadi x-nya tidak boleh 0. Tapi kalau nilai x yang lain selain 3 itu bisa terdefinisi. Jadi domain fungsi f(x) ini akan terdefinisi kalau x-nya itu bilangan real kecuali x sama dengan 3. Nah, itu tadi domainnya. Lalu range-nya bagaimana? Range-nya, nah, kenapa di sini range-nya bisa negatif tak hingga sampai tak hingga? Karena kan ini x-nya juga tak hingga ya, anggota bilangan real. Anggota bilangan real itu kan banyak sekali, tidak terhingga. Bisa negatif 1 juta itu masih bilangan real, 1 miliar itu masih bilangan real. Jadi kalau x-nya ini kita ganti, kita substitusi dengan bilangan real tak hingga, maka hasil f(x)-nya itu juga akan tak hingga. Jadi maka dia batasan y-nya itu negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi misalkan kalian mau masukkan x-nya, kalian ganti dengan 100. Nah, tapi yang lebih besar dari 100 kan masih ada 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Maka dia batasan nilai y-nya kita nggak tahu sampai berapa, karena x-nya di sini anggotanya adalah anggota bilangan real. Oke, semoga jelas ya. Selanjutnya, kalau yang nomor 2 ini kan dia tidak tahu batasannya, tidak diketahui batasannya. Jadi kita bisa menentukan sendiri batasan domainnya sampai mana. Nah, batasan domainnya itu tak terhingga karena di sini tidak diketahui batasannya. Lalu, kalau contoh yang ketiga, dia diketahui fungsi suatu relasi dari himpunan A ke B dengan f(x)-nya, fungsinya itu
fx sama dengan x plus 2. Dan A dengan A ini artinya apa? A itu siapa? A-nya itu domain, karena di sini lihat relasinya, relasi F itu dari A ke B. Maka A ini sebagai domainnya. Nah, domainnya di sini dibatasi ya. Kalau yang sebelumnya kan domainnya kita mendefinisikan sendiri. Lalu yang ditanyakan, tentukan range atau daerah hasilnya dari fungsi fx. Nih, di sini itu x-nya itu adalah anggota bilangan real. Ingat ya, x-nya itu selalu anggota bilangan real, kecuali dia diketahui x-nya anggota bilangan asal, x-nya anggota bilangan cacah atau x bilangan asli. Nah, karena di sini dia tidak ditentukan dia x anggota bilangan apa, maka dia artinya x-nya itu adalah anggota bilangan real. Lalu lihat batasannya. Batasannya di sini adalah dari negatif 5 sampai 5. Domainnya dia batasnya dari negatif 5 sampai 5. Lalu bagaimana kita mencari batas range-nya? Daerah hasilnya bagaimana? Kita bisa mensubstitusikan batas domainnya dari negatif 5 sampai 5 ke fungsi fx. Nah, setelah kita substitusikan, maka kita dapatkan ini. F negatif 5 itu sama dengan negatif 3. F5 itu sama dengan 7. Maka inilah yang akan menjadi batasan nilai Y-nya atau range-nya. Nah, sehingga kita akan peroleh daerah hasilnya dari fungsi fx itu adalah dari negatif 3 sampai 7. Supaya lebih paham, saya berikan contoh lainnya. Di sini fungsi fx-nya sama. Masih fx sama dengan x plus 2. Tapi domainnya, A-nya, batasnya saya ganti dari negatif 1 sampai 1. Maka tentukan range-nya atau daerah hasilnya. Nah, ingat ya, karena di sini tadi X-nya itu adalah anggota bilangan real. Nah, kita bisa mensubstitusikan batasan dari domainnya tadi. Dari negatif 1 sampai 1. Setelah kita substitusikan, kita dapatkan F negatif 1 sama dengan 1. Lalu F1 sama dengan 3. Maka inilah 1 dan 3 ini menjadi batas range atau batas daerah hasilnya. Nah, batasan range-nya atau daerah hasilnya adalah negatif 1 sampai 3. Nah, demikian penjelasan tentang domain, kodomain, dan range. Kalau kalian belum paham, kalian bisa mengulang lagi video ini atau bertanya lewat kolom komentar. Kita bisa berdiskusi bersama. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Tuhan memberkati.